Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Devi Handayani, Mela Fitriana, Siti Nur Saada, Tri Setio Wibowo, dan Penny Agustiani. Di sini kami akan membahas tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor-sektor pelaku perputaran uang, mulai dari konsumen, pekerja, hingga pelaku usaha. Tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, memperbaiki keadaan perekonomian. Di sini, penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Apabila kualitas SDM meningkat, harapannya SDM tersebut punya kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga, menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatnya demand sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggung jawab. Peran kebijakan fiskal, yaitu peranan kebijakan fiskal pada negara berkembang dalam mengarah upaya dalam meningkatkan investasi melalui capital formation. Pengaruh kebijakan fiskal, yaitu inflasi yang rendah dan tingkat pengangguran yang rendah. Berdasarkan teori Keynesian, kenaikan belanja pemerintah sehingga APBN mengalami defisit dapat digunakan untuk merangsang daya beli masyarakat dan mengurangi pengangguran pada saat terjadinya resesi atau depresi ekonomi. Jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dari segi teoritis dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kebijakan fiskal fungsional, yaitu kebijakan yang diambil demi kualitas ekonomi secara makro. Yang kedua ada kebijakan fiskal disengaja atau terencana, yaitu kebijakan manipulasi anggaran negara. Yang ketiga kebijakan fiskal tak disengaja, yaitu kebijakan yang berupa penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah. Ini ada kebijakan fiskal dari segi penerapan. Kebijakan fiskal dari segi penerapan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif, yaitu kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau mentiadakan pajak bagi sektor tertentu. Yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kebijakan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak, yang berfungsi untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio Gini. Selanjutnya kebijakan fiskal dari segi neraca pembayaran, yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kebijakan fiskal seimbang, yaitu menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Yang kedua, kebijakan fiskal surplus, yaitu kebijakan yang diambil ketika pemasukan lebih banyak daripada pengeluarannya. Yang ketiga, kebijakan fiskal defisit adalah regulasi fiskal untuk mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Yang keempat, ada kebijakan fiskal dinamis, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. Selanjutnya yaitu ada instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu ada perpajakan. Instrumen pajak ini paling kuat keberadaannya di tangan otoritas publik, karena pajak mampu mempengaruhi suatu negara secara makro. Hal ini diperhatikan ketika pendapatan pemerintah sedikit, maka besar kemungkinan pajak negara akan menaikkan tarif pajaknya. Yang kedua yaitu ada pengeluaran. Pengeluaran pemerintah ini sangat erat kaitannya dengan pembangunan negara, mulai dari pembangunan infrastruktur ataupun pembangunan sumber daya manusia. Nah, pengeluaran ini nantinya akan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu ada utang publik. Di sini pemerintah melakukan peminjaman kepada Bank Dunia ataupun peminjaman publik dengan cara mengeluarkan surat utang dan obligasi. Yang keempat yaitu ada anggaran. Segala rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk menjalankan program pertumbuhan ekonomi, terutama program-program jangka panjang. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia.
adanya teks amnesti tahun 2017, relaksasi pajak yang berlangsung selama tahun 2020 hingga awal 2021, yang terakhir yaitu pengurangan subsidi BBM. Lembaga Kebijakan Fiskal di Indonesia. Di Indonesia, kebijakan fiskal dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal atau disingkat BKF. BKF merupakan unit setingkat eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. BKF berperan sebagai merumuskan kebijakan fiskal dan sektor keuangan dengan cakupan tugas yang meliputi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan sektor keuangan, dan kerjasama internasional. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Penanggung jawab kebijakan moneter. Penanggung jawab dan pelaksana kebijakan moneter di Indonesia ialah Bank Indonesia selaku bank sentral. Hal ini didasari pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai kebijakan moneter Bank Indonesia. Tujuan kebijakan moneter dibagi menjadi 6, yaitu 1. Menjamin stabilitas ekonomi, 2. Mengendalikan inflasi, 3. Meningkatkan lapangan pekerjaan, 4. Melindungi stabilitas harga barang di pasar, 5. Menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional, dan 6. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Jenis-jenis kebijakan moneter dibagi menjadi 2. 1. Kebijakan moneter ekspansif ialah melakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran uang dalam aktivitas ekonomi. 2. Kebijakan moneter kontraktif, di mana kebijakan diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadinya inflasi. Instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter dibagi menjadi 5. Pertama, kebijakan diskonto atau diskon rate. Kebijakan diskonto merupakan instrumen kebijakan moneter yang mengukur melalui tingkat suku bunga bank. Kedua, operasi pasar terbuka. Ketika pemerintah mengontrol peredaran uang melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga milik pemerintah, maka yang dijadikan instrumen kebijakan moneter adalah operasi terbuka. Ketiga, kebijakan rasio cadangan wajib. Saat Bank Indonesia ingin mengurangi cadangan kas uang bank, maka uang diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sementara apabila cadangan kas uang bank harus ditambah, maka uang yang beredar di masyarakat ditarik dengan peningkatan suku bunga tabungan. Keempat, ada penetapan suku bunga acuan. Besaran suku bunga ditetapkan oleh Bank Indonesia akan menjadi acuan bank umum di seluruh Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya. Yang kelima, ada imbauan moral. Dalam hal ini, Bank Indonesia selaku bank sentral mengimbau seluruh bank umum untuk menjalankan kebijakan penurunan atau peningkatan suku bunga pinjaman. Contoh kebijakan moneter di Indonesia yang pertama yaitu pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia, penyediaan fasilitas overdraft, penerbitan surat utang negara, dan yang terakhir yaitu program intervensi rupiah. Kebijakan moneter untuk stabilitas dan pertumbuhan. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah memiliki 2 dimensi. Yang pertama yaitu kestabilan terhadap harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Yang kedua, terkait perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Yang terakhir yaitu ada perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Perbedaan pertama ini dilihat dari segi pengambilan keputusan. Untuk kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang diputuskan dan dikelola oleh Kementerian Keuangan. Sedangkan kebijakan moneter ini wewenang sepenuhnya itu ada pada Bank Indonesia. Selanjutnya, perbedaan yang kedua yaitu dilihat dari segi tujuan. Untuk kebijakan fiskal, tujuannya ini untuk mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor-sektor pelaku perputaran uang, mulai dari konsumen, pekerja, sampai pelaku usaha. Sedangkan untuk kebijakan moneter ini bertujuan untuk menjaga jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat belajar teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.